yang dipimpin oleh Ustaz Hadi Hussein. Kami persilakan. Sabar, lagi kita bangun mic di sini ya. Sabar. Kenapa? Ada apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa semoga acara yang kita laksanakan pada siang hari ini dicatat sebagai tambahan amal ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi manzilah. Amin. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad Amin. wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa ومغفرة بعد الموت والنجاة من النار الحساب. اللهم افتح علينا أبواب الخير وأبواب البركات وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب الجنة. اللهم اعفنا من كل ضر الدنيا وعذاب الآخرة واصرف عنا لفتنة والنزمة في القرين شر الدنيا وشر الآخرة وغفر الله ولو برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح علينا الفقر في الدين. اللهم اغفر لنا بحسن الخاتمة ولا تحرمنا بسوء الخاتمة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمنا الصغار ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات على حينهم والأموات. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الفاتحة. بسم الله. Demikian, wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya laporan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lombok Timur kepada Bapak Dr. Haji Budi MPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Lombok Timur beserta Ibu. Yang kami hormati Bunda Literasi sekaligus Ketua Tim Penggerak PKK Lombok Timur, Ibu Bupati. Yang kami hormati Bapak Dandim 1615. Terima kasih, tepat waktu tadi jam 9 telah meninggalkan kita. Yang kami hormati Bapak Polres yang diwakili oleh Kandang Irfan, tepat waktu juga. Yang kami hormati Kalapas Islam, yang kami hormati Kepala OPD Perpustakaan Kearsipan Kabupaten yang sempat hadir. Alhamdulillah hadir dari KLU, hadir dari Kota Mataram, mungkin juga yang lain tidak saya bertemu. Yang kami hormati rekan-rekan Kepala OPD Kabupaten Lombok Timur, yang kami hormati ibu-ibu dari organisasi wanita, yang kami hormati Bapak Camat, Bapak Kepala Desa, Bapak Ibu Kepala Sekolah, seluruh peserta Festival Literasi yang kami banggakan.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan sehingga kami dari Dinas Perpustakaan Kearsipan dapat menyelenggarakan salah satu kegiatan yakni Festival Restorasi Lombok Timur SMAT tahun 2025. Selawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, dari keluarga sahabat untuk beliau yaumiddin. Semoga kita mendapat syafaatnya pada waktunya nanti. Atas nama Dinas Perpustakaan Kearsipan Kabupaten Lombok Timur, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Wakil Bupati, Bapak Bupati, beserta seluruh angkut undangan yang bisa hadir pada saat ini mengikuti kegiatan yang kami laksanakan dan kita buka pada pagi hari ini. Sebelum saya menyampaikan laporan Pak Wakil Bupati, saya ingin memperkenalkan moto literasi Lombok Timur. Nanti salam literasi 4M. M pertama membaca, M kedua mengulang, M ketiga menghafal, M keempat menulis. Kalau sudah bisa menulis, sudah paham apa yang dibaca. Literasi itu ikhtiar maksimal individu untuk mencari informasi secara bertanggung jawab dan kritis. Itu secara singkat. Setelah itu nanti Lombok Timur SMAT. Nanti kalau saya bilang salam literasi, semua yang hadir di depan saya bilang 4M. 4M, M pertama membaca, mengulang, menghafal, menulis. Lombok Timur SMAT. Setuju? Setuju. Harus ini. Dan tujuannya untuk itu ini. Dari nanti saya bilang salam literasi 4M, membaca, mengulang, menghafal, menulis. Lombok Timur SMAT. Atau SMAT Lombok Timur. Saya coba dulu. Kalau tidak bisa, kita tarik gajahnya, saja dimakan. Sudah habis. Salam literasi 4M, membaca, mengulang. Lombok Timur Smart. Saya minta jawaban Pondok Gading sendiri. Salam literasi Lombok Timur. Smart. Bapak Bupati layak menjadi Kades Perpustakaan dan Kearsipan sebagai pengganti saya. Terima kasih. Jadi kita harapkan itu moto literasi kami di Lombok Timur. Salam literasi 4M, membaca, Baca, mengulang, menghafal, menulis. Lombok Timur Smart. Nice. Terima kasih. Saya ingin menyampaikan laporan dengan kegiatan kita pada pagi hari ini, Bapak Bupati beserta undangan. Pertama, untuk dimaklumi, pada tahun 2024 Lombok Timur telah mendapatkan dana alokasi fisik, dana dak fisik dari Perpustakaan Nasional sebesar 9, sekian miliar untuk membangun gedung perpustakaan seperti yang kita lihat saat ini. Tapi untuk dimaklumi, dengan gedung itu sebenarnya harus dibangun lantai 2 bila tanahnya mencukupi untuk lantai 2. Tetapi karena Lombok Timur tanahnya sempit, maka pendahulu saya berdiskusi kalau dibuat lantai 2 dengan kondisi tanah seperti itu, uangnya kembali. Ada uangnya kembali, tidak boleh dialihkan yang lain karena itu untuk membangun fisik perpustakaan. Oleh karena itu dibangunlah lantai 3 desain. Dengan lantai 3 itu maka konsekuensinya tidak jadi 100%. Lantai 3-nya masih kurang 60%. Lantai 1-2-nya masih kurang 10%. Apa 10% itu? Belum punya lift. Oleh karena itu kita harus menyelesaikan sisa bangunan yang tinggal 60% di lantai 3. Dan kita untuk bawa ke Bupati di APD bagaimana caranya supaya bangunannya tidak diambil oleh Perpustakaan Nasional. Itu yang pertama. Tahun 2025 Lombok Timur mendapat dak non fisik. Dak non fisik ini tujuannya untuk mempromosikan gedung megah yang sudah diberikan oleh Perpustakaan Nasional kepada masyarakat di daerah itu, kepada masyarakat Lombok Timur. Nah, Lombok Timur saat itu tahun 2025 ini mendapat dak sebesar
750 juta. 750 juta itu dasarnya adalah akreditasi perpustakaannya. Bila akreditasinya C dapat 500, bila B dapat 750, bila A dapat 1 miliar minimal. Bila tidak akreditasi, maunya Perpusnas memberikan kita. Nah, karena kita akreditasinya B, tapi B-nya sudah mati, tapi mati dikasih juga 750 juta. Nah, juknisnya dalam dak non fisik itu bagaimana membuat kegiatan yang tujuannya mempromosikan perpustakaan itu. Maka adalah bermacam-macam lomba. Saya hari pertama dilantik menjadi kadis perpustakaan tanggal 7 Mei langsung disambut kegiatan bedah buku. Nah, bedah buku itu salah satu kegiatan yang digayain dak non fisik tahun 2025. Apa produknya dak non fisik itu? Produknya adalah buku. Oleh karena itu di dalam festival literasi itu ada kegiatan pameran buku. Nah sekarang seluruh kegiatan itu yang dibiayai oleh dak non fisik itu harus diakhiri dengan festival literasi. Jadi kegiatan pada hari ini adalah rangkaian, rekaman, summary, ringkasan dan kegiatan yang kami laksanakan selama 1 tahun dengan anggaran dak non fisik itu. Salah satunya adalah inventarisasi naskah kuno. Tadi yang dibacakan oleh Guru Muhir. Jadi itu jangan bilang Pak Muhir, namanya Guru Muhir. Tadi Pak Dr. Pak Roman bilang, ngerti enggak Pak Wagub? Coba tanya dia. Nanti kita tanya, kayak Pak Wagub enggak ngerti Pak Wagub, sama dengan saya. Jadi jangan heran, lama sekali tadi Pak Garis Pertanian gini-gini saya itu. Lama sekali dia moceh-moceh orang itu, memang harus lama. Karena tujuannya untuk itu mempromosikan inilah kegiatan dalam dak non fisik. Itu inventarisasi naskah kuno. Nah, kalau tadi ada tarian. Tarian itu salah satunya materi dari dak non fisik itu adalah kita membuat tulisan berdasarkan budaya lokal. Itu tarian itu budaya lokal. Bisa ditulis oleh para penulis kita. Pakai baju adat itu budaya lokal bisa ditulis oleh para penulis kita. Itu ada bimbingan teknis untuk penulisan karya tulis dengan budaya lokal, sehingga ada bimbingan teknis penulisan. Ada musikalisasi puisi dan seterusnya. Ada juga bertutur dan lain-lain. Nah, seluruh kegiatan yang kami laksanakan dengan dada non fisik itu harus diakhiri dengan festival literasi. Oleh kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari. Hari ini, besok, dan lusa. Tanggal 9 dan sampai dengan tanggal 11 Desember 2025. Sekarang pembukaannya insya Allah Kamis nanti kita akan tutup. Nah, kegiatan ini terlaksana berkat dukungan dari Bunda Literasi, dukungan dari Dewan Kerajinan Daerah, gabungan asosiasi wanita, Darba Wanita, dan lain-lain, serta para penerbit buku dan pengusaha buku di Lombok Timur. Termasuk juga Kalapaslong menampilkan karya dari warga binaan. Silakan Bapak Ibu hadap kanan sedikit. Nah, itu adalah karya dari warga binaan Kalapaslong. Kita harapkan nanti Ibu Wakil Bupati, Ibu Bupati, Wakil Bupati dengan Wakil Bupati membeli semua kaos itu supaya warga binaan semakin semangat. Nah, itu mungkin. Terus selanjutnya yang perlu kami tegaskan dalam acara ini, jadi nanti Lombok Timur tahun 2026 Pak Wakil tidak dapat DAH. Jadi kosong, tidak dapat fisik, non fisik. Kenapa? Karena kebijakan perpustakaan nasional itu beda dengan yang lain, beda dengan Dinkes. Kami itu digilirkan karena uangnya terbatas, jadi dibagi. Yang dapat 2025 nggak dapat 2026, tapi insya Allah 2027, kecuali yang provinsi. Tetapi tugas kita adalah menyiapkan persyaratan minimal untuk bisa meraih DAH maksimal. Nah, kami sekalipun tidak ada anggaran, alhamdulillah kami diberikan anggaran PPDB sehingga kami bisa melaksanakan akreditasi perpustakaan kita pada tahun ini. Kemarin akreditasinya tanggal 24 November. Kami akan berikhtiar, alhamdulillah mudah bisa A
sehingga nanti 2027 Lombok Timur mendapatkan 1 miliar. Nah, dari hasil rapat kita dengan asesor, kami hanya kurang di 2 nilai saja. 9 komponen penilaian itu 7 kami sudah A, tapi 2 ini yang kami B dan sedikit C. Apa itu? 2 hal. Pertama, di koleksi Bapak Bupati. Koleksi buku, perpustakaan itu harus ada koleksinya setiap tahun, harus dianggarkan supaya ada buku baru di perpustakaan setiap tahun. Sayang sekali 3 tahun terakhir tidak ada anggaran, hanya tahun ini. Dan tidak bisa kami rekayasa, Pak, karena ada DPA-nya. Kalau saya buat rekayasa dikit-dikit, dicari mana DPA-nya, kosong. Jadi dari B jadi F lagi kita kan, Anda bohong. Jadi tidak bisa kita rekayasa lagi. Artinya anggaran untuk koleksi harus tetap diadakan oleh Pemda supaya kita mendapat A organisasi selanjutnya. Kan itu dasar memberikan kita anggaran lebih besar oleh pemerintah pusat. Yang kedua yang lebih besar kami rekayasa adalah pustakawan. Oleh karena itu BPSDM harus menyiapkan formasi pustakawan dan arsiparis setiap ada formasi di BPSDM. Karena kita butuh seharusnya 164 pustakawan, 164 juga arsiparis. Nah, itu kita masih kekurangannya. Nah, itu yang tidak bisa kita upayakan. Tapi mudah-mudahan dengan nilai yang lebih besar, kita bisa berharap nanti akan di rapat plenokan di pusat oleh asesor pada minggu ketiga bulan ini. Mudah-mudahan kita berdoa supaya kita dapat A, sehingga nanti proposal kita tahun depan mendapat lebih besar. Terus yang kedua, ini terkait dengan arsip yang jarang sekali diperhatikan oleh semua kita. Tetapi begitu ada kip sidang, semua pada tengah kan. Nah, bagaimana ijazah presiden kita yang ke-7 itu dipersoalkan diarsipkan. Nah, sekarang aspek itu penting untuk kita perhatikan. Ada kasus besar di Nusa Tenggara Barat di provinsi. Kasus terjadi kenapa? Karena arsip dasarnya tidak ditemukan. Apa itu? Nanti tanya saya. Kami sudah berupaya waktu itu, tetapi tidak bisa kalau dengan anggaran yang apapun. Nah, itu masalahnya. Jadi itu yang kita harapkan. Bagaimana kita mengupayakan itu untuk ke depan supaya daerah kita semakin maju. Itu mungkin yang perlu saya sampaikan. Terima kasih kepada semua pihak yang membantu untuk suksesnya acara ini. Pada waktunya nanti dan mohon hormat kepada Bapak Wakil Bupati, Bunda Literasi untuk berikan sambutan arahan kepada kami untuk kemajuan Lombok Timur Smart 5 tahun ke depan. Terima kasih. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin kaum undangan yang berbahagia, berikutnya kita saksikan bersama penyerahan penghargaan kepada pemenang lomba oleh Wakil Bupati Lombok Timur. Tapi mohon izin sebelumnya kami membacakan daftar pemenang lomba pada kegiatan Festival Klasik Tingkat Kabupaten Lombok Timur tahun 2026. Untuk yang pertama, kegiatan lomba bertutur tingkat SD, Gerakan Pembudayaan Membaca, juara 1 diraih oleh Muhammad Zaidan Maulana dari SDN 3 Selong. Kemudian juara 2 diraih oleh Lalu Renandio Diputra dari SDN 3 Selong. Juara 3 Sayyid Nabil dari SDN 2 Rumbu. Harapan 1 Askana Saki Adiaka dari MINW Anjani. Kemudian harapan 2 diraih oleh Alfa Ramadhani dari SDN 3 Pancor. Harapan 3 diraih oleh Nahla Ausa Hilyaah dari SDN 2 Kayu Utara. Kemudian dari kegiatan lomba video konten literasi, pengembangan konten berbasis kearifan lokal. Juara 1 diraih oleh Ganis Arindatu dari Lendang Buli, Kecamatan Selong. Kemudian juara 2 diraih oleh Ahmad Khatami dari Penendang Kerua. Juara 3 diraih oleh Izi Khalifan Rahman dari Sekarteja, Kecamatan Selong. Finalis terbaik Dinan Rayana Rizky dari Seman 1 Pringgasela. Kemudian finalis terbaik juga diraih oleh Baik Silva Zahra Tusya, Seman 2 Selong. Kemudian finalis terbaik juga diraih oleh Ahmad Zaid Zarqawi
dari Yayasan Pondok Pesantren Ihya Ulumuddin Rahmatullah MW. Selanjutnya, finalis terbaik atas nama Zahwa Amalia Solihah dari SMAN 1 Selong. Kemudian berikutnya diraih oleh Heni Sofiana dari Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Timur. Dan finalis terbaik yang terakhir atas nama Indriana Mitra Sari dari Perpustakaan Lembah Hijau. Kegiatan lomba perpustakaan desa Pekan Literasi Daerah juara 1 diraih oleh Reman Rusdi Kades Embung Kando, Kecamatan Terang. Kemudian juara 2 diraih oleh Zainul Arifin SPT, PLT Kades Sakra. Juara 3 diraih oleh Muhammad Aswadi SPD, Kades Sepit, Kecamatan Keruak. Kemudian harapan 1 diraih oleh Muhammad Taufik, Kades Kumbang, Kecamatan Masbage. Harapan 2 diraih oleh Hairul Ihsan SH, Kades Masbage Utara Bandung, Kecamatan Masbage. Dan harapan 3 diraih oleh Hasibullah, Lurah Ijo Bali, Kecamatan Labuan Haji. Kegiatan lomba resensi buku koleksi perpustakaan tingkat pelajar SMP sederajat juara 1 diraih oleh Meisa Halawa dari SMPN 2 Sikur. Kemudian juara 2 diraih oleh Nanda Alfiana, SMPN 2 Sikur. Juara 3 diraih oleh Revaliana dari SMPN 4 Masbage. Dan yang terakhir dari kegiatan lomba resensi buku koleksi perpustakaan tingkat pelajar SMA sederajat juara 1 diraih oleh Siti Najla Maulida Putri dari SMAN 1 Selong. Kemudian juara 2 diraih oleh Baik Hanifah Usahira dari MA Mu'ainat MWDI Pancor. Dan juara ketiga diraih oleh Muhammad Dimas